Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, yang saya hormati Gubernur Provinsi Bengkulu, beserta Wali Kota dan Bupati yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang saya cintai, selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini jalan tol ruas Bengkulu, Taba, Penanjung akan beroperasi dan ini akan menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang, dan akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Total panjang yang telah selesai adalah 16,7 km, menghabiskan anggaran 4,8 triliun rupiah. Ini merupakan bagian dari ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau. Kita harapkan sekali lagi dengan selesainya jalan tol ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat mobilitas orang dan barang, dan kita harapkan ini bisa mensejahterakan masyarakat kita. Karena daya saing Bengkulu pasti akan meningkat lebih baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jalan tol pertama yang ada di Bengkulu, kawasan Provinsi Bengkulu. Dan kita harapkan ini nanti sambung sampai ke Lubuk Linggau sepanjang 95 km. Ini kan baru 16,7. Kita harapkan sekali lagi ini akan men-trigger ekonomi daerah karena mobilitas logistiknya lancar, inflasinya menjadi turun, harga-harga menjadi turun, larinya ke sana. Jadi masyarakat akan merasakan mobilitasnya menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Saya kira inilah fungsi yang namanya infrastruktur, baik jalan tol, baik airport, baik seaport, semuanya adalah ke daya saing logistik, kelancaran logistik, kemudian larinya ke harga yang akan semakin kompetitif dan murah. Bapak Presiden, apakah nanti akan dianggarkan dalam APBN? Ini memang dari APBN, yang sekarang ada dari APBN, tapi dilewatkan PMN. Karena internal rate of return-nya masih rendah, penggunanya masih rendah, ya mau tidak mau APBN yang masuk. Kalau enggak ya sampai kapanpun nggak akan terbangun. Ini ada yang sudah secara ekonomi IRR-nya bagus, ya silahkan swasta. Tapi kalau yang enggak internal rate of return-nya masih rendah, ya mau tidak mau APBN, PMN harus masuk. Ya. Tahap pelanjutan kapan Pak? Untuk tahap kedua Pak? Tahap kedua Proyeksi kapan Pak? Kira-kira estimasinya kapan Pak? Ya ini diteruskan, tetapi kan semuanya melihat juga APBN kita. Kemudian di provinsi yang lain kan juga ngejar-ngejar, tapi ini dalam persiapan kok, akan terus. Apa dalam waktu dekat atau masih dilakukan lagi Pak? Ini dalam persiapan itu artinya sudah gitu, tapi masih dalam Seksi persiapan. ke-4 ya Pak, tahun 2025 kabarnya Pak. Tahun 2025 dibangun. Enggak, akan kita kejar. Pak, persiapannya berapa Pak? Karena apapun ini adalah jalan tol yang sangat penting, utamanya ruas Bengkulu Lubuk Linggau. Berarti dalam waktu tahun depan Pak? Kita persiapkan, pokoknya terus tidak akan berhenti. Insya Allah. Dalam pembebasan lahan sendiri seperti apa Pak? Di semua tempat
di semua provinsi yang namanya untuk membangun airport baru, membangun seaport baru, pelabuhan baru, membangun jalan tol, selalu persoalan yang paling berat itu adalah pembebasan lahan. Jadi saya sampaikan pendekatannya harus jangan merugikan masyarakat. Udah itu aja. Karena ini untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan umum yang lebih besar, sehingga harus didahulukan. Ya, tetapi juga jangan merugikan masyarakat. Gimana Pak, cepat sekali Pak, dalam tempo 2 tahun pembebasan lahan dan pembangunan selesai dalam tempo 2 tahun. Ya. Ya, pembebasan lahan mudah Yang sekali. bagus di Provinsi Bengkulu ini pembebasannya Cepat sekali. cepat. Proses hukumnya tetap Dan nggak tuntas ya Pak? Iya, berjalan semuanya lah, jangan sampai ada proses hukum kemudian tolnya berhenti. Enggak. Kepentingan umum, kepentingan rakyat banyak harus didahulukan. Ya. Makasih Bapak Presiden. Ya. Itu Bapak. Pertemuan dengan Pak SD kemarin apa Pak? Apa? Surya Paloh. Pertemuan sama Surya Paloh. Pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Ya, pertemuan biasa. Kita kan sering ketemu, berbicara ya berbicara wajar, masa mau tahu semuanya kan? Ya ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024, tapi kan nggak bisa saya sebut satu persatu secara detail, enak banget ya. Komentar kita Pak terkait PPDB Pak, gimana Pak komentar kita Pak terkait PPDB masalah zonasi Pak? Gimana Pak? Tanggapan kita terkait PPDB yang masalah ini setiap tahun seperti itu semua Pak? Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten maupun provinsi, ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Ya. Jalan rusak di Provinsi Bengkulu Pak. Jalan rusak di Bengkulu Pak. Anggarannya Pak. Jalan rusak di semua provinsi itu ada. Ini nanti yang akan kita lihat adalah jalan rusak yang sudah mulai diperbaiki. Karena di semua provinsi sekarang ini sudah dimulai perbaikannya. Baik yang saya lihat kemarin sebelumnya di Lampung, di Jambi, di Sumut, dan di provinsi lain dimulai. Paling lambat, insya Allah akhir bulan Juli ini semuanya sudah Pak, kalau Lampung kan dapat 800 miliar, kalau Bengkulu kira dapat berapa miliar? Bengkulu berapa kira-kira Pak? Bantuan dari APBN. nggak apalah semua masa ditanyakan. Tanyakan ke Menteri PU. Berapa? PU ada. Berapa Pak Basuki? 400 miliar Pak. 400 miliar. Untuk 8 ruas 8 ruas itu di wilayah mana aja Pak Bas? di wilayah Bengkulu. Alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol ruas Bengkulu Taba Penanjung akan beroperasi dan ini akan menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang, dan akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mending enak ke jalan lewat sini lah. Kalau dulu jarak tempuh gimana? Agak jauh. Ya, sudah ada tol, sudah perjalanan lebih cepat, lebih singkat lagi. Biasa kami pulang jam 5, jam 6. Sekarang sudah ada tol, jam 3, jam 2 kami udah pulang. Udah sering. Oh, sering juga. Sering setiap ke Bengkulu pasti lewat. Yang pasti waktunya sangat membantu sekali ya, dari perjalanan dari Curug ke Bengkulu khususnya ke bandara, waktunya sangat
jadi lebih singkat dibanding kalau kita lewat dari jalan biasa. Yang biasanya ke Bengkulu itu dari Curug itu 2,5 jam, sekarang bisa jadi 1,5 jam aja kita udah sampai.